Jumpa lagi di Konspirasi Konten Inspirasi. Nah, kali ini kita akan membahas spesial. Kemarin-kemarin kita sudah membahas tentang fotografi. Sekarang juga bersinggungan sedikit tentang video juga ada, foto ada, tapi dari sisi yang berbeda. Kalau fotografi biasanya kita pakai di eye level, kalau ini sekarang kebanyakan kita akan bicara dari bird level. Oke, dari atas gitu. Drone. Oke. Di samping saya ada Om Antoni Capok. Antoni Capo. Panggilannya? Tony atau Capok, boleh dipanggil. Oke, Om Capok. Om Capok, Om Capok. boleh. Om Capok seorang droner. Apa sih istilahnya bilangnya? Pengangguran. Pengangguran. Kalau Apa istilahnya? istilah teman-teman sih ya, itu weng kita namain. Karena berhubungan sama terbang, Om sendiri nyebutnya omnya apa? weng aja pokoknya. Oke. Ya weng. Jadi kalau droners itu rata-rata biasanya Ada komunitasnya, Weng itu? selama ada. Oh, oke. Kalau droners itu biasanya klub-klub pemaji yang resmi, kayak kalau di Bali ada Bali Drone Community. Oke, oke. Gitu. Resmi banget namanya. Resmi itu. Tapi saya nggak ada di klubnya itu juga. Kenapa? Kenapa gitu? Saya cukup di grup-grup kecil aja. Kenapa drone, Om? Om kan melakukan foto juga kan? Jadi- Maksud saya foto menggunakan kamera. Kenapa drone? Awalnya kan juga seorang fotografer. Kayaknya kalau di Bali nggak ngedrone nggak asik nih. Waktu itu boring sih Om, pas pandemi ya kan. Oke. Pas pandemi itu moto apa aja, saya lebih ke landscape Om. Lebih ke landscape, kayaknya udah hampir Landscaper. Oke. semua kabupaten udah saya jelajahin lah tuh. Oh, ide. Oke. Tapi kok kayaknya ada yang kurang. Lu udah berpikir kayaknya saya harus ngedrone nih. Semua spot sama angle-angle yang ada di kamera saya ulang tapi dengan angle Oke. drone. Di-dronein semua. Di-dronein semua. 1-2 tempat merasa, wih, ternyata lebih wah ya di drone itu. Oke. Gambar itu lebih cakep. Nah, semenjak itu saya langsung lebih nge-explore lagi tempat-tempat yang bukan spot biasanya saya moto landscape jadinya Om. Jadi semisal kayak kalau Kintamani kan kayak Pinggan tuh sudah biasa Om. Ya. Nelusurin lagi, ternyata dari anggaplah ya dari Pinggan berapa ratus meter tuh jarang orang ke sana. Saya ke sana dengan drone ternyata view-nya itu visualnya beda, lebih Oke. cakep. Ya udah semenjak itu saya sering Om, jadi semenjak ngedrone itu lebih sering sunrise, habis sunrise, jadi sunrise di tempat A sudah kita set. Nah, setelah sunrise saya biasanya hunting untuk cari spot baru Om. Oke, keliling lagi. Keliling lagi. Jadi misalkan kalau drone itu tuh ada paket konvoy Om ya, ada 3 baterai, kayak saya bawa 3 baterai. Oke. Biasa saya 2 baterai itu memang untuk sunrise di tempat saat saya sudah set, maksudnya sudah kita jadwalkan di Pinggan misalkan. Nah, 1 baterai saya sisakan untuk Oh, ekspansi diatur gitu. di spot baru. Jadi kalau memang bagus di spot baru, Nanti cukup next kapan diulang datang di terbang saat jam lagi. yang tepat lagi Om jadinya. Oke. Gitu. Sebenarnya apa sih yang Om cari dengan melakukan drone foto atau video ini? Nikmatnya di mana sih sebenarnya? Nikmatnya itu sama kayak moto Om ya. Moto dapat satu visual yang bagus saja sudah bahagia Om saya Om. Karena kan angle-nya beda nih Om. soalnya. Nah, itu lagi balik lagi ke drone Om. Begitu saya terbang, set, udah bagus nih. Heeh, Bagus banget saya foto. Saya geser doang dikit, set, ya. lebih bagus. Kayaknya itu udah bahagia, udah tambah lebih bahagia lagi tuh Om tuh. Nah, jadi saat saya terbang, beberapa foto sudah saya dapat, baru saya ngikutin ini Om, zaman Om. Sekarang kan zamannya video Om. Oke. Jadi mau nggak mau saya juga harus belajar video, buat footage, biar untuk menaikkan Instagram Om. Iya, 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 iya.
mau nggak mau itu wajib zaman sekarang itu Iya. video itu. Jadi makanya bisa dibilang semenjak ngedrone pun saya dipaksa harus bisa untuk menjadi seorang videografer Om. Oke. Karena basicnya hanya tukang foto, tiba-tiba harus buat video. Nah video itu sementara kan kita juga harus punya ini Om, punya alurnya Om. Hmm. Harus ngambil apa dulu, ini dulu, atau cuman pengen sekedar show maju aja kalau di drone. Iya, iya, iya. Iya, karena kan juga dari sisi alat memang sudah bisa foto video, Foto video, masalahnya. betul, Jadi kan ya. memang fiturnya seperti itu emang harus digunakan. Betul. Apalagi fotonya kualitinya keren, videonya juga kualitinya keren, ya udah ajar sekalian. Lagian dua-duanya juga bisa dijual ya Om ya. Betul sekali itu. Itu kalau untuk Urusan dijual, perutnya aman Om ya kalau main drone ya. kalau perut sebenarnya lebih aman Om daripada kamera. Oh ya? Kamera kan lagi ibaratnya pasar di Bali nih ya, anggaplah kayak wedding. Dari foto biasa Dari maksudnya. foto Oke. kamera biasa, anggaplah dari sisi genrenya yang wedding atau pre-wedding. Itu sampai dari pemula yang pengen orang-orang pengen cari duit dia, itu kan biasanya dia hanya mencari portfolio, Iya. tapi dia malah menghancurkan harga. Sementara kalau drone kan dia harus belajar dulu Om. Oke. Belajar dalam artian dia mau sewa pun kalau nggak bisa, kenapa-napa dia harus ganti alat. Nah, sementara kalau kamera kan masih gampang dia, makanya untuk di drone sebenarnya di segi bisnis tuh sebenarnya masih aman sih Om. Masih menjanjikan juga. Masih menjanjikan Dia banget. hitungannya gimana sih? Per titik atau per baterai gitu saya dengar ada gimana sih? Kalau awal-awal dulu memang seringan per baterai Om, karena kita sudah saat ini sudah kebanyakan ketemu klien tuh terima jadi paket, kayak paket. Saya pengen dong difotoin, tapi nanti isilah video barang berapa detik ya, video-video real dia bilang itu. Oke. Oh ya, kalau sudah seperti itu saya set red cardnya sesuai yang klien inginkan jadinya Om. Udah nggak usah satu baterai berapa. Jadinya saya harus prepare lagi, jadi kadang prepare baterai Om. Karena mau nggak mau, karena saya sudah jual paket, harus dapat semua saya apa yang saya jual. Ya, prepare pertama kan 3 punya combo, tapi harus ada 3 lagi Harus ada misalnya. lagi gitu. minimal berapa baterai lagi, betul. Berapa baterai Om punya biasanya? Kalau di project Om bawa 4 ya cukup lah Om. cukup ya? Ya, karena juga biasanya klien tahu terbangnya drone itu Nggak kurang lama-lama lebih juga mungkin ya. 25 sampai 35 menit. 25 Efektifnya. sampai 30 Ya, menit. 25 menit udah efektif. Itu berapa baterai? Satu baterai. Oh, satu baterai. Oke. Istilahnya kalau memang momennya cuman istilah kayak anggap dokumentasi dia apa gathering atau apa. Iya. Jadi untuk level drone itu ya sekedar untuk tambahan sama video-video tambahan juga sebenarnya Om. Sama yang berbedanya aja. Oke, kalau kayak tadi bicara peluang bisnis masih oke sebenarnya. Terus kenikmatan juga dapat lah gitu ya. Wih, Karena kenikmatan dapat tuh, Om. sesuatu yang berbeda gitu kan. Ketika kita ngeliat dari atas, kalau dari level gini biasa-biasa aja, begitu dari atas pasti akan jadi luar biasa misalnya. Makanya kenapa foto drone itu rata-rata pasti punya nilai lebih lah, estetisnya banget gitu ya Banget, maksudnya. betul, Terus buat pemula Om, mereka karena itu ada peluangnya gitu kan, pasti kan semua orang jadi pengen main drone kan. Betul. Selain pertama mungkin dia akan membeli drone yang disanggupi dengan nilai berapa gitu kan. Betul. Ada ketentuan lain nggak kalau misalnya saya nih Ah, bukan pelaku drone gitu ya, tapi saya pengen nyoba di bisnis itu gitu. Langkahnya apa yang harus saya pelajarin dulu? yang pertama itu Beli drone. beli drone tuh udah pasti. Cuman kalau saya zaman sekarang jangan harus nyesuaiin budget Om. Maksudnya? Maksudnya kalau memang niat dia sudah mau terjun ke drone fotografi dan videonya ya Om ya, cari minimal yang sudah agak lumayan ininya Om, spek untuk drone-nya itu Om. Contohnya? Nah, contoh misalkan yang saat ini yang lumayan dan tidak terlalu mahal, Mini 4 Pro atau yang saya pakai R3S. Mavic 4 Pro. Mavic 4 Pro nanti ini bocoran bulan depan baru keluar Om. Oh gitu? Iya. Oh belum itu? Iya. Ini Mini 4. Tadi yang dibilang apa? Mini? Mini 4 Pro yang Oh, Mini kecil. 4 Pro. Nah, Mini 4 Pro itu termaksud termasuk banyak orang pakai itu Om. Iya. Banyak orang pakai karena itu memang Dibakar dulu. Sudah Ya, bakar. udah bakar. Sudah hampir rata-rata saya ketemu
pemain baru atau yang baru bisa belajar juga saya menyarankan langsung beli Mini 4 Pro Om. Mini 4 Pro. Mini 4 Pro. Di seri Mini itu sudah paling tinggi Om. Oke. Nanti kita tampilin ya gambarnya Mini 4 Pro-nya ya. Kita bisa tampilin Mini 4 Pro-nya di sini, sebelah sini atau gimana? Jadi ada beberapa teman juga yang di belakang nih, saya racunin, langsung kena. Maksudnya Langsung beli. langsung beli. Oh, Kenapa nggak beli yang murah dulu? Saya bilang karena teman-teman yang teracun ini basicnya fotografer sudah Om. Ya. Kalau sudah basicnya fotografer Dan kaya-kaya lagi ya. dan tajir-tajir ya, Tajir lagi. Ya, ya, ya. Oke. kita kasih yang kenapa nggak yang biasa dulu sih Om? Kan saya takut-takut bawa drone-nya gitu ya kan. Nanti nyesel Om. Buang-buang duit malah. Buang-buang duit karena Oh, kalau oke. drone itu kita jual second itu nggak seperti jual kamera atau lensa gampang laku Om. Berarti prinsipnya sama prinsipnya dengan kamera foto biasa gitu. Jadi kalau Sebenarnya misalnya kita sama, beli betul. yang tanggung juga, makanya sekarang juga orang-orang baru belajar fotografi gitu, alatnya juga udah Udah lumayan. gila-gila kan Ya, gitu loh. jadi sekarang ya kalau saran saya begitu emang pengen terjun ya sudah sekalian saja beli yang agak minimal dia sudah bisa pakai untuk hobi dan kerja Om. Oke. Jadi jangan hanya beli yang sekedar bisa, oh kan saya belum bisa, saya takut. Nggak usah takut Om, yang penting kita sesuai sama aturan, maksudnya sesuai sama aturan tuh. Aturan tuh apa? Jadi di Bali atau di seluruh Indonesia tuh ada namanya NFZ Om. NFZ, FZ, No Flight Zone. no flight zone. Oke. Itu biasanya area sekitar bandara radius berapa kilo biasanya Om? Radius. Radius ya. Oke. Itu dia bisa terbang tapi harus ini Om izin. Izin. Oke. Izin jadi dia harus connect dulu ke WiFi. Nanti ada notifnya kita centang semua, send, nanti dia ngirim kita masukin nomor WA. Heeh. Nanti dia ngirimin nomor OTP Om. Oh gitu. Begitu OTP kita terima, kita masukin, itu pun terbang kita terbatas Om. Ada berapa lama waktunya gitu? Itu bisa 1 kali 24 jam kita. I see. Dalam artian kita kalau sudah berizin tuh ya, walaupun kita bisa terbang di sekitar NFZ, itu pun cuma di areal yang biru. Nanti saya tunjukin. Jadi di areal itu kita pun nggak bisa terbang tinggi ataupun jauh. Pasti ada hilang sinyal tuh Om. Iya, karena dia juga punya batas. Punya ini batasan, kan. betul, ya. Itu kan area lain gitu loh. Area memang yang kita tidak boleh Radar, ya. tidak boleh Tidak untuk boleh kita terbang. masuk ke sana Betul. kan gitu. Sebenarnya perlu selain izin terbang, ini kan pilot Om. Betul. Pilot sendiri perlu izin nggak sih kalau kita main drone? Tuh kalau saya pribadi masih abu-abu tuh Om. Heeh. Karena kenapa saya bilang abu-abu? Kalau motor atau mobil kita beli lisensi buat lisensi itu sudah pasti yang ngeluarin dari pihak pemerintah Indonesia ya Om ya. Ya. Kita setiap 5 tahun perpanjang. Kalau dari drone ini yang mengeluarkan itu namanya APDI. Masih asosiasi soalnya dia Om. Oke. Jadi kayak Asosiasi Pilot Drone Indonesia. APDI P Iya, berarti ya. APDI. Oke. Dia sekali kita untuk membuat license itu kalau ada komunitas 2,5 masa berlaku 2 tahun. 2,5 juta, masa berlaku 2 tahun. Sedangkan kita bikin SIM aja nggak sampai 2,5 juta, tapi 5 tahun. Saya pribadi belum punya Om license. Ya kadang-kadang kita buat SIM juga nggak bayar sih sebenarnya. Karena gini, saya lebih detailnya, kita buat license belum tentu kita bisa terbang di mana aja Om. Jadi gini maksud saya nggak bisa terbang di mana aja, kayak misalkan saya sudah punya license, saya mau ke Ulundanu nih Om. Ya. Ulundanu kan tempat umum, tempat wisata. Nggak semena-mena saya bisa terbang di sana karena pihak DTW Om ya, tempat wisata itu sudah menuliskan di depan lah drone dilarang. Oke. Jadi walaupun saya punya SIM, nggak bisa dah saya terbang juga di mana. Terkait sama peraturan di tempat itu setempat, lagi. betul. Oke. Saya lagi misalkan ke di Karangasem tuh tempat wisatanya. Pura-pura kayak Besakih itu juga sama. Ya kalau pura
Itu ada catatan tuh Om tuh. Kalau kita memang sebagai apa, dipinta sebagai dokumentasi oleh pihak Besakih atau misalkan dari pihak, kan punya Karangasem Besakih Om ya, misalkan dari orang Karangasem, Dari Pemdanya dari mungkin atau Pemdanya, apa gitu. kita sudah diizinin, izin sudah dapat, kita untuk terbang pun si drone ini harus di Menastirta Om. Iya, iya, iya. Itu wajib itu Om. Jadi nanti Oke. di sana ada jero mangkunya yang khusus Ada memang upacara lagi. untuk upacarain drone ini aja. Iya, iya, iya. Jadi makanya saya kenapa tidak cepat-cepat ngambil license, ya alasannya itu Om. Percuma saya punya license kalau saya tidak bisa terbang di mana aja. Dan kedua itu kalau dari segi bisnis memang belum ada sih yang nyuruh saya kerja, kamu sudah punya license belum Ton? Gitu Yang ya kan. minta itu Iya. dari komersial masih belum. Masih belum ada. Iya, Yang penting dia sudah ngecek footage saya, sudah lihat IG, oh bisa ya sudah. Om ngerjain apa aja kalau komersial di drone? Kalau komersial lebih banyak ke villa biasanya Om. Villa, oke. Jadi apalagi sekarang lagi banyak villa ini kan Om ya, villa-villa baru nih. Wah Iya. itu udah deket-deketin aja paling Om. Oke. Villa, ya, ya, ya. Acara-acara, Acara-acara apa? event-event gitu ya. Event-event gitu aja. Oke, menarik, menarik. Cuman memang harga drone sendiri lumayan ya kayaknya Om ya. Risikonya lumayan juga kan berarti kan? Risikonya lumayan. Jadi kalau apa-apa Karena gini, saya dengar nih kalau misalnya kita main drone udah mulai main drone kalau nggak sempat celaka aja jatuh gitu aja kayaknya nggak afdol gitu. Nah, Kok ngeri juga ya? benar. Jadi ibaratnya saya juga ke teman-teman yang saya racun, begitu belinya, nggak usah nanggung belinya, beli yang sekalian. Tapi saya bilang, kamu juga harus siap ikhlas dengan Drone duit itu sekian, gitu istilahnya. 100%. 100%, anggap Hilang. 100% Om ya. Iya, iya. Kalau drone itu benar-benar crash-nya Iya. hancur. Kalau sudah hancur lebur, biasanya kurang lebih dari harga drone baru ya diperbaiki di service centernya atau manapun ya sekitar 80%, 70% lah Om dari harga baru untuk memperbaikinya. Makanya saya bilang, kalau sudah mau beli drone, sudah main drone, ya harus siap itu. Siap apa? Siap. Berarti kan sebenarnya itu bisa di apa ya? Bisa bisa diminimalisir ya. Kalau cara kita belajarnya gitu. Itu gimana caranya? Cara itu balik ke ini Om, ke diri sendiri Om. Balik ke diri sendiri maksudnya gini Om. Jadi kalau di saat kita mencari momen, kalau yang momen kayak kita hunting itu bisa dibilang 99% kita nggak akan mungkin crash Om. Kayak hunting biasa, saya hunting misalkan sunrise, sunset, tapi yang perlu diperhatikan tuh kalau kita kenapa crash atau ini kalau di saat momen-momen bersamaan kayak ada festival-festival di Bali Om. Kan banyak tuh. Dan di situ pasti banyak konten kreator, Banyak drone terbang. banyak drone. Kalau saran dari saya dan saya pribadi biasanya saya mencari aman, saya lebih baik agak tinggi untuk keamanan saya pribadi dan orang Om. Karena kalau sudah crash, yang saya pikirkan juga bukan drone saya, tapi yang di bawah itu ada apa gitu loh Om. Oke, oke. Takutnya begitu crash, saya sudah rugi drone, di bawah ada orang ketiban, saya biayain anak orang nanti takutnya Om. Iya, 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 iya. Jadi cari amannya, nggak usah terlalu nafsu untuk dapatkan sebuah foto atau footage. Kalau foto kita masih bisa dari jauh untuk nge-crop Om. Iya, Yang penting komposisi sudah bagus, ya tinggal kita main crop aja Om. betul. Sama seperti video juga, yang penting video juga sama bisa di-crop juga. Yang penting itu Om, utamakan dulu aman buat kita dan buat sekitar. Jadi nggak usah terlalu ego untuk benar-benar saya harus benar-benar close nih sama objek yang saya iniin. Iya, iya. Karena kan view-nya kan berbeda. Apa yang kita Betul. lihat di sini dengan drone, posisi drone berada di mana kan Betul. kita kadang nggak kebayang. Lain halnya suatu festival itu memang kita sudah lihat, wih cuman ada 2 atau 3 orang pemain drone. Nah kita bisa berbarengan dengan dia, kita bisa komunikasi. Saya tinggi 20, saya tinggi 25. Jadi komunikasi hanya sebatas tinggi Om. Oke. Jadi kalau jarak sama enggak apa-apa, asal tingginya berbeda sudah aman mereka. Oh, gitu. Misalkan saya posisi di tinggi 20, si teman posisi 25. Jadi walaupun sama angle-nya ke sana, kan nggak akan bertabrak dia Om. Aman ya. Iya.
Oke. Berarti yang diperhatikan itu memang posisi drone itu tinggi ya, atas bawah Ya, itu jadi ya. kalau kalau kayak hunting bareng Lebih yang aman di situ. perlu koordinasi tinggi berapa, itu aja yang paling Oh, penting. oke. Nah, ngelanjutin tadi Om, eh, saya ini pengen belajar gitu ya. Ketika saya pengen belajar drone, saya udah punya drone gitu. Tempat yang harus saya kunjungi itu untuk belajar yang kayak gimana Om baiknya? Karena kan ekspektasi orang kan kalau udah kita lihat beauty gitu kan, cari yang ada pohon kelapanya banyak, ada apa, terus nanti kita nggak tahu di situ ada lembah atau bagaimana gitu. Di Bali itu banyak sebenarnya Om Aji. Di Bali itu kalau kita tinggal di perkotaan, kita bisa ke Ernon. Oke. Ernon karena dia masih lapangan bebas. Mm-mm. Saat ini sih sudah boleh lagi yang ngedrone yang waktu itu sempat Oh dulu nggak dilarang. boleh sempat. Karena mungkin waktu itu sempat ada, drone itu kan ada dua macam, ada yang aerial sama ada yang FPV spot. Oke. Nah, FPV juga di sana mungkin berisik, Iya, jadi sama Satpol PP itu nggak dikasih. diusir. Oke. Sekarang kalau hanya sekedar ini sudah boleh sih kayaknya di sana. Jadi usahakan kalau kita awal-awal belajar cari tempat yang memang terbuka Om, Pohonnya dikit. pohonnya dikit. Ya. Ya contoh kayak di pantai, kalau pantai yang cocok kayak di Pantai Karang gitu, Oh ya cocok. pantai ya, pantai Ya, ya. Oke. Pantai Karang cocok. Jangan di Pantai Kute karena Pantai Kute tuh termasuk masuk ke zona NFZ, Oke, dekat sama bandara. dekat sama Area bandara. Jadi hotel. kalau belum biasa atau belum pernah dia menerbangkan di zona NFZ, bingung dia Om. Kok drone saya nggak mau terbang? Karena beneran nggak bisa terbang kalau dia nggak paham, nggak ngikutin langkah Nggak step-stepnya bisa itu. naik. Nggak bisa naik dia. Oke. Gitu aja sih. Jadi paling nggak kalau di Bali masih enak sekali, masih banyak tempat tempat untuk belajar tuh masih banyak. Apalagi sawah banyak di Bali Om. Sama siapin mental ya. Siapin mental tuh. Yang paling utama tuh satu, main drone itu. Tenang pokoknya Om. Jadi tenang dulu, terus baru dah kita take off Om. Soalnya sama juga kayak pegang kamera, kadang dingin aja masih suka tremor sama Om. Oh iya. Kita megang remote aja masih suka tremor kalau posisi dingin. Oh kayaknya kalau di Tianyar asik juga ya. Wih, Tianyar itu Pagi-pagi harusnya ya berarti ya. terbuka sekali. Cuma Sunrise masalahnya Tianyar itu jauhnya. dari Denpasar tuh 3 jam sendiri tuh Om. Berangkat jam 3 sampai sana udah sunrise udah lewat kadang Om. Ya. Harus bener-bener setengah 3 jam 2 baru cocok di sana Om. Nginep. Oh nginep ya? Oh bikin trip kalau gitu di sana nanti. Join, saya nginep next. Gitu ya. Oke. Bareng ya nginep ya semua ya. Saya sekamar mau Om D nanti. Oh, oke. Udah langsung pilih-pilih kamar nih sekarang. Pilih orang. Pilih-pilih orang, pilih kamar. Kira-kira ada tips and trick nggak untuk kita benar-benar mau bisnis di drone? Tips and triknya, kalau pertama, kalau memang basicnya sudah fotografi, apalagi dia seorang memang sudah kebutuhan awalnya dia dari fotografer, kalau dia ingin mencoba ke drone itu sudah gampang sekali tuh Om. Tinggal paling butuh setangan aja Om, ibaratnya kita naik motor, Ya, apalagi kalau dia seorang videografer kan apalagi gitu ya. videografer. Iya, Pokoknya dua orang itu kalau sudah basicnya seorang fotografer dan videografer, paling hanya butuh 1-2 kali dia tahu gerakannya, habis itu sudah pasti inspirasi di kepalanya itu udah, wah harus ini gitu dia. Oke. Sama duit tuh Om, harus disiapkan memang. Maksudnya? Ya karena kan harus milih kita. Kayak tadi saya bilang, jangan Milih drone-nya. milih Yang drone mana yang oke. mana yang harus. Jadi kadang ada yang begitu terjun budgetnya cuma segini tuh. Untuk saat ini, drone yang asik buat orang untuk mulai Mini beli 4 Pro tuh sudah paling asik Om. Mini 4 Pro Mini itu 4 tadi Pro, ya. karena kecil, bisa dibawa kemana aja. Dan satu lagi Om, saya belum pernah ke luar negeri. Cuman barang itu doang yang bisa dibawa kemana-mana ke luar negeri Om. Karena Mini 4 Pro itu? Mini 4 Pro. Karena dia kecil itu? Kecil dan beratnya hanya 249 gram Om. Nyampe berapaan itu ya? Itu kurang lebih... Itu ada sistem combo juga dia? Ada kombonya juga. Oh, oke. 17-an kalau nggak salah kurang lebih Om. Itu juga 17-an segitu. 17. Kalau saya beli kamera masih bisa itu ada harga yang segitu kayaknya. 17 dapat lah sekitar kalau di Fuji dapat
XM yang baru tuh Om, XM5 tuh paling ya kan. Iya, iya. Kalau di Oh, Canon ini ya. di Canon dapat dah tuh apa? 15 Ultra segitu kayaknya 50 harganya. tuh ya, apa? M50 ya kalau nggak salah Canon itu. Oh, R50 ya, R50 betul. R50? Iya. Kurang lebih ya. Sekitar segituannya. Di online tapi Ya, di bawah 20-an lah ya. Di bawah 20-an Mini 4 Pro tuh sudah 15 mahal. ya. Mini 4 Pro tuh sudah paling apa? Untuk saat ini untuk pemula udah paling oke banget dah itu. Portfolio, Om. Ketika kita sudah bermain di drone, kita udah punya berapa stok foto atau stok video. Sebaiknya portfolio itu kita taruh di mana? Dan gimana caranya? Sementara saya kalau untuk bisnis kerjaan Om ya, itu ndak saya campur ke Instagram. Jadi Instagram tuh khusus apa? Hobi biasanya Om. Oke. Hasil hunting atau hasil ya kita nyari tempat. Biasanya saya simpan sendiri, begitu ada klien saya tinggal kirim PDF aja untuk dia ngelihat ininya Om. Om jual stok juga nggak sih? Kalau Video stok? kalau drone? kalau jual online enggak Om, tapi kalau ada yang cari saya punya pasti. Oke. Tapi menawarkan juga kan? Ya ke beberapa. Berarti kan itu juga jadi peluang juga Betul. sebenarnya ya. Jadi kalau yang memang suka main jualan online kayak di Shutterstock atau di Getty Image, itu video lebih lumayan harganya daripada foto Om. Betul. Lebih mahal dia. Karena dia satu kita ngerekam pakai 4K aja sudah lumayan itu di downloadnya Om. Iya, iya. Ya sama kayak apa di fotografi atau videografi dengan kita menggunakan kamera atau kita pakai handphone pun juga kita bisa jual stok-stok itu ketika kita berada di mana gitu kan. Kita Betul. jual, kita shoot aja misalnya videonya barang 15 detik, 20 detik gitu kan. Nah, itu kan stok itu bisa kita jual sebenarnya. Betul. Sama kayak foto, entah itu dijual mau di Shutterstock atau kita jual sendiri, yang penting kita udah punya stokisnya kan gitu ya. Berarti sama aja lah ya. Sama. Cuman itu dia kalau di online nilai plusnya dia agak lebih mahal dikit aja Om. Ya, karena terpaut sama berat ininya juga sih, filenya juga Filenya sih juga, dia. betul ya. Otomatis juga paling nggak kita juga syuting by 4K gitu kan untuk dapetin detail-detail yang oke. Yang Mini 4 tadi itu sudah bisa 4K. Sudah bisa 4K. Oh, menarik, menarik. Oke, oke. So, ada lagi yang mau disampaikan? Promo-promo buat branding Om sendiri mungkin? Jadi Om melakukan promosi kayak apa sih? saya Brand promosi biasanya ya di personal brandingnya yang dilakukan apa? Instagram aja sih biasanya Om. Selain lomba dong. Lomba itu jadi gini Om. Ngomongin lomba jadinya nih. Baru habis menang soalnya kemarin Om. Oh ya? Ih gaya. Oh gitu, baru habis menang. Oh iya, mantap. Foto drone yang menang. Foto drone betul Om. Oke. Ya udah kamera biasanya jual aja Om. Udah main spesial aja drone. Enggak Om. Oh enggak. Tetap walaupun saya suka ngedrone, kamera tuh tetap harus punya Om. Jadi ibaratnya kalau saya berangkat ke spot atau hunting gitu tanpa kamera kayak ada yang kurang gitu loh Om. Kebiasaan Om, kamera tuh harus bawa pokoknya. Oke. Sampai jumpa di kenapa? Sosialnya apa? IG-nya. Kalau orang mau tanya-tanya tentang Oh iya, Oh kalau ya, buka ini nggak? saya private itu buka. Nanti bisa DM di Instagram saya, Anthony Capox. Itu Instagram saya, nanti DM aja nanti akan saya replay. Ya, Pesan ntar. ya. Saya mau nanya satu, penasaran saya. Dari dulu tuh saya kenal Om itu kan namanya Anthony Capox. Nama Om sebenarnya siapa sih? Udah Anthony Capok aja Om di sini Om. Oke, teman-teman semua sampai ketemu di konspirasi berikutnya. Tetap follow, like, and subscribe ada.konspirasi. See you, bye. Terima kasih.